Kalian pernah lihat selebgram atau artis yang tiba-tiba karirnya meroket? Wajahnya yang tadinya biasa aja, mendadak jadi pusat perhatian. Semua orang terpikat, semua pintu terbuka untuknya. Kita mungkin kagum atau mungkin iri. Tapi pernah nggak kalian bertanya, apa rahasia di balik pesona instan itu? Malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata dari gemerlapnya dunia hiburan Jakarta. Sebuah kisah tentang jerat kecantikan abadi yang dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Karena di balik senyum yang paling menawan sekalipun, bisa jadi tersembunyi jarum-jarum kecil terkutuk. Laras bukanlah gadis yang tidak cantik. Ia cantik dengan cara yang aman dan mudah dilupakan. Di lautan selebgram Jakarta yang saling sikut, kecantikannya tidak cukup untuk menonjol. Ia punya ambisi setinggi langit, tapi portofolionya hanya diisi oleh endorse produk-produk kelas menengah. Setiap malam, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam menggulir layar ponselnya, melihat Bianca, rival utamanya, yang dengan mudah mendapatkan kontrak dari merek-merek mewah, diundang ke pesta-pesta paling eksklusif, dan dikelilingi oleh para pria kaya dan terkenal. Bianca memiliki itu, sebuah aura, daya pikat yang membuat semua mata tertuju padanya, sesuatu yang tidak dimiliki Laras. Rasa iri itu perlahan berubah menjadi keputusasaan. Puncaknya terjadi di sebuah acara peluncuran produk fashion di Hotel Bintang 5. Laras sudah berdandan habis-habisan, mengenakan gaun sewaannya yang paling mahal, namun ia seolah tidak terlihat. Semua kamera, semua tatapan, semua pujian tertuju pada Bianca yang datang dengan anggunnya. Malam itu, Laras pulang dengan perasaan hancur. Di tengah keputusasaannya, ia teringat sebuah percakapan samar yang pernah ia dengar di toilet pesta beberapa bulan lalu. Bisik-bisik dari para sosialitas senior tentang jalan pintas. Salah satu nama yang disebut adalah Tante Rima, seorang wanita paruh baya yang entah bagaimana masih terlihat memukau dan selalu dikelilingi oleh pria-pria muda. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Laras menghubungi Tante Rima. Setelah basa-basi singkat, Laras langsung mengutarakan niatnya. Tante Rima hanya tertawa kecil di seberang telepon. Tawa yang terdengar penuh pengertian, seolah ia tahu persis apa yang dirasakan Laras. Ia tidak banyak bertanya, hanya memberikan sebuah alamat di daerah pinggiran Jakarta yang padat, dan satu nama, Ibu Asih. "Bilang saja kamu temannya Rima," pesannya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya, Laras pergi ke alamat itu. Bukan sebuah butik atau klinik kecantikan mewah, melainkan sebuah rumah tua sederhana yang terjepit di antara gang-gang sempit. Di dalam, ia disambut oleh Ibu Asih. Wanita itu tampak jauh lebih muda dari usianya, dengan kulit yang masih kencang dan senyum yang menenangkan. Namun tatapan matanya tajam dan kuno. Ruangan itu remang-remang, dipenuhi aroma bunga melati yang sangat pekat. Tanpa banyak bicara, Ibu Asih seolah sudah tahu tujuan Laras. Ia menjelaskan tentang susuk, jarum-jarum kecil dari emas atau berlian yang dimasukkan secara gaib ke dalam bagian tubuh untuk membuka aura, memberikan daya pikat luar biasa. Kecantikan ini akan membuatmu dipuja, Neng. Ratu manapun akan iri padamu. Tapi ada harganya, ada pantangannya. Ibu Asih menjelaskan beberapa pantangan. Kebanyakan hal-hal kecil. Namun ada satu yang ia tekankan berulang kali dengan nada serius. Jangan pernah makan sate langsung dari tusuknya. Jangan pernah biarkan tusuk sate itu menyentuh bibir atau lidahmu. Ingat itu baik-baik. Jika dilanggar, energinya akan rusak. Laras yang sudah dibutakan oleh ambisi menyetujui segalanya. Prosesnya sendiri aneh dan nyaris tanpa rasa sakit. Ibu Asih hanya memegang sebuah berlian kecil seukuran ujung jarum, membacakan mantra, lalu menempelkannya ke beberapa titik di wajah Laras, di dagu, dahi, dan kedua tulang pipi. Laras hanya merasakan sensasi dingin sesaat, lalu selesai. Tidak ada bekas, tidak ada luka, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah selesai,
kata Ibu Asih sambil tersenyum. Sekarang, pergilah, tunjukkan pada dunia siapa dirimu. Saat Laras bercermin di mobil dalam perjalanan pulang, ia tertegun. Tidak ada yang berubah secara drastis, namun wajahnya tampak berbeda. Ada kilau baru di matanya, rona sehat di pipinya. Ia terlihat lebih segar, lebih hidup. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum pada bayangannya sendiri dengan penuh percaya diri. Ia belum tahu senyum itu adalah awal dari sebuah perjanjian yang akan menuntunnya pada takdir yang lebih buruk daripada mati. Efek susuk itu tidak langsung meledak, melainkan merayap perlahan seperti parfum mahal yang menyebar di sebuah ruangan. Awalnya, Laras hanya menyadari perubahan-perubahan kecil. Tukang ojek online yang biasanya cuek, kini menyapanya dengan senyum ramah. Barista di kafe langganannya tiba-tiba memberinya kopi gratis. Orang-orang di jalan seolah menyingkir untuk memberinya jalan. Tatapan mereka mengikuti langkahnya dengan kekaguman. Lalu, perubahan besar itu datang. Sebuah foto selfie sederhana yang ia unggah di Instagram yang biasanya hanya mendapat beberapa ratus like, tiba-tiba viral. Ribuan like dan komentar membanjiri notifikasinya dalam hitungan jam. Komentar-komentar itu bukan lagi pujian basa-basi. Auranya beda banget, tulis seseorang. Kayak ada magnetnya, tulis yang lain. Agensi-agensi modeling yang dulu menolaknya, kini mulai menghubunginya. Tawaran endorse dari merek-merek ternama mulai berdatangan, menggantikan produk-produk abal-abal yang dulu ia promosikan. Laras berada di puncak dunia. Ia dengan cepat melampaui Bianca, rivalnya. Kini dialah yang menjadi pusat perhatian di setiap pesta. Dialah yang wajahnya terpampang di papan-papan reklame di sepanjang jalan protokol Jakarta. Para pria kaya dan berkuasa berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya. Ia menikmati setiap detiknya. Kekaguman orang lain menjadi candu baginya. Ia selalu mengingat pantangan yang diberikan Ibu Asih, terutama yang paling utama, sate. Awalnya mudah, ia hanya perlu menolak dengan sopan setiap kali ada yang menawarinya. Namun, seiring ketenarannya yang meroket, godaan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Suatu malam, ia diundang makan malam oleh seorang produser film ternama, Pak Haryo, di sebuah restoran mewah yang menyajikan hidangan fusion. Laras tahu jika ia bisa memikat Pak Haryo, peran utama dalam film besar sudah di depan mata. Makan malam berjalan lancar. Pesona Laras bekerja dengan sempurna. Pak Haryo tampak sangat terkesan. Sebagai hidangan penutup, sang koki menyajikan hidangan kejutan. Sate wagyu foie gras dengan saus truffle. Dagingnya yang empuk ditusuk dengan tusuk sate perak yang elegan. Jantung Laras berdebar kencang. Ia mencoba menolak, mengatakan ia sudah kenyang. "Oh, ayolah Laras, cicipi sedikit saja. Ini menu andalan di sini. Saya pesan khusus untukmu," kata Pak Haryo sambil tersenyum, mendorong piring itu lebih dekat ke arah Laras. Tidak sopan menolak hidangan dari koki. Laras terjebak. Di satu sisi, ada pantangan yang menjadi fondasi kesuksesannya. Di sisi lain, ada karir filmnya yang dipertaruhkan. Menyinggung produser sebesar Pak Haryo bisa menjadi akhir dari mimpinya. Ia melirik tusuk sate perak itu. Mungkin tidak apa-apa. Mungkin pantangan itu hanya untuk sate biasa di pinggir jalan, bukan hidangan mewah seperti ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil satu tusuk sate. Ia ragu-ragu. Haruskah ia melepaskan dagingnya dengan garpu? Tapi itu akan terlihat aneh dan tidak elegan. Semua orang di meja itu memperhatikannya. Dengan pikiran yang kacau, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah pengecualian. Ia mengangkat tusuk sate itu, mendekatkannya ke bibirnya, dan menggigit sepotong daging dengan hati-hati. Saat tusuk sate perak yang dingin itu menyentuh bibirnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sensasi seperti sengatan listrik kecil yang menjalar dari bibirnya ke seluruh wajahnya. Sangat singkat, nyaris tak terasa, lalu hilang.
Rasa dagingnya luar biasa lezat. Pak Haryo senyum puas. Laras berhasil melewati momen itu. Ia merasa lega, mungkin ketakutannya hanya berlebihan. Malam itu, saat ia sedang membersihkan riasannya di depan cermin kamar mandi apartemennya yang mewah, ia menyadarinya untuk pertama kalinya. Di bawah cahaya lampu yang terang, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah garis hitam yang sangat tipis seperti benang muncul di bawah kulit pipi kanannya. Sangat samar tapi nyata. Ia mencoba menggosoknya, berpikir itu hanya kotoran. Tapi garis itu tidak hilang. Garis itu ada di dalam kulitnya. Rasa dingin yang menusuk mulai menjalari tulang punggungnya. Sesuatu yang salah telah dimulai. Garis hitam tipis di pipi Laras adalah awal dari mimpi buruk. Keesokan paginya, ia menemukan garis serupa di sisi lain wajahnya, lalu di dagu dan di dahi. Garis-garis itu tampak seperti jaring laba-laba halus yang merayap di bawah permukaan kulitnya. Ia mencoba menutupinya dengan lapisan foundation dan concealer yang tebal. Namun, di bawah cahaya tertentu, terutama cahaya kamera, jaring-jaring hitam itu masih terlihat samar, memberikan tekstur aneh pada kulitnya yang tadinya mulus sempurna. Kecemasannya mulai terlihat. Dalam sebuah sesi pemotretan, seorang fotografer mengeluh bahwa auranya tidak sekuat biasanya. "Coba lebih senyum, Laras. Kamu kelihatan capek," katanya. Laras mencoba tersenyum, tapi senyumannya terasa kaku dan dipaksakan. Pesona magnetis yang dulu ia miliki seolah meredup. Komentar-komentar di media sosialnya juga mulai berubah. "Kok Laras kelihatan pucat ya? Filternya aneh," timpal yang lain. Panik, Laras mencoba menghubungi nomor Ibu Asih, tapi nomor itu sudah tidak aktif lagi. Ia kembali ke alamat rumah tua di gang sempit itu. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah rumah kosong yang terbengkalai. Pintu dan jendelanya dipaku dengan papan. Menurut tetangga sekitar, wanita yang tinggal di sana sudah pindah entah kemana beberapa hari setelah Laras datang. Ia sendirian sekarang, terperangkap dalam kutukannya sendiri. Keadaannya semakin memburuk dari hari ke hari. Jaring-jaring hitam di wajahnya menjadi semakin jelas dan tebal, seolah sulur-sulur tanaman merambat yang tumbuh di bawah kulitnya. Tak hanya itu, ia mulai merasakan sakit, sensasi seperti ditusuk ribuan jarum kecil dari dalam, terutama malam hari. Ia tidak bisa tidur, wajahnya terasa panas dan gatal. Penampilannya yang memburuk berdampak langsung pada karirnya. Kontrak-kontrak mulai dibatalkan, undangan pesta berhenti datang. Orang-orang yang dulu memujanya kini berbisik di belakangnya. Ia menjadi bahan gunjingan. Dalam waktu singkat, ia kembali menjadi Laras yang dulu, Laras yang tidak terlihat, bahkan lebih buruk. Kini ia menjadi Laras yang aneh dan dijauhi. Putus asa, ia mencoba berbagai cara untuk menghilangkan susuk itu. Ia pergi ke dokter kulit ternama yang setelah melakukan ronsen hanya bisa menatapnya dengan bingung. Hasil ronsen menunjukkan ada beberapa benda logam kecil yang sangat padat tertanam di tulang pipinya, dahinya, dan dagunya. Namun tidak ada cara untuk mengeluarkannya melalui operasi biasa tanpa merusak seluruh struktur wajahnya. Ia kemudian beralih ke jalur spiritual lain. Ia mengunjungi berbagai orang pintar dan pemuka agama. Beberapa menolaknya mentah-mentah, mengatakan bahwa energi yang ada di dalam dirinya terlalu gelap dan berbahaya. Yang lain mencoba membantunya, melakukan berbagai ritual mengakitkan yang melibatkan air doa, asap kemenyan, dan bacaan-bacaan ayat suci. Setiap kali ritual dilakukan, Laras akan menjerit kesakitan saat susuk di dalam wajahnya seolah bermerontak. Jaring-jaring hitam di kulitnya akan tampak bergerak-gerak seperti cacing dan ia akan muntah darah hitam yang berbau busuk. Tapi setelah semua penderitaan itu, susuk itu tetap ada di tempatnya, menempel erat seperti parasit. Kini, ia mengurung dirinya di apartemennya yang mewah namun terasa hampa. Ia tidak berani menatap cermin. Wajah yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini telah menjadi topeng horor.
Jaring-jaring hitam itu telah menyebar ke seluruh wajahnya, membuat kulitnya tampak kehitaman dan berkerut seperti kayu lapuk. Kadang-kadang ia bisa merasakan benda-benda kecil di dalam wajahnya itu bergerak, bergeser posisi, seolah mereka adalah makhluk hidup yang sedang mencari jalan keluar. Jerat kecantikan abadi telah berubah menjadi penjara abadi di dalam tubuhnya sendiri, dan ia tahu bagian terburuknya bahkan belum dimulai. Bulan-bulan berlalu dalam siksaan tanpa akhir. Apartemen mewah Laras kini lebih mirip seperti gua yang gelap. Tirai selalu tertutup, menyembunyikan dirinya dari dunia luar dan dari pantulan dirinya sendiri di jendela. Tubuhnya menjadi kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Wajahnya tidak lagi bisa dikenali sebagai wajah manusia. Jaring-jaring hitam itu telah sepenuhnya mengambil alih, membuat kulitnya tampak hangus dan retak-retak. Dari celah-celah retakan itu, kadang keluar cairan bening berbau busuk. Penderitaan fisiknya tidak seberapa dibandingkan dengan siksaan mentalnya. Setiap malam, ia dihantui bisikan-bisikan. Suara ibu asih yang menertawakannya, suara para sosialita yang mencemoohnya, dan suara Bianca yang kini karirnya semakin bersinar. Ia sendirian, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Uangnya yang melimpah tidak bisa membeli kelegaan sedikit pun. Kondisinya mencapai titik terendah saat ia mulai kesulitan menelan makanan. Setiap suap terasa seperti menelan duri. Tenggorokannya seolah menyempit. Tubuhnya menolak nutrisi. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Sebagian dari dirinya menyambutnya, berharap kematian bisa mengakhiri penderitaan ini. Namun, ia lupa satu hal. Ia lupa pada jarum-jarum terkutuk itu yang masih bersemayam di wajahnya. Sakaratul mautnya adalah sebuah horor yang tak terperikan. Ia terbaring di tempat tidurnya, nafasnya tersengal-sengal, namun nyawanya seolah tersangkut di tenggorokan, tidak bisa lepas. Tubuhnya berulang kali kejang hebat, matanya melotot, mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Ia tidak bisa mati. Ruhnya ingin pergi, tapi tubuhnya ditahan oleh energi gelap dari susuk itu. Jaring-jaring itu yang dulu memberinya pesona, kini menjadi jangkar yang mengikat jiwanya ke raga yang membusuk. Ia merasakan sensasi terbakar dari dalam. Ia melihat bayangan-bayangan mengerikan di sudut kamarnya, makhluk-makhluk tak berbentuk yang seolah menunggu untuk menyambutnya. Asisten rumah tangganya yang sudah lama tidak dibayar karena kasihan akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar Laras dan menemukan pemandangan mengerikan itu. Ia segera memanggil ambulans dan beberapa kerabat jauh Laras yang masih bisa dihubungi. Di rumah sakit, para dokter hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Secara medis jantung Laras sudah berhenti beberapa kali, namun entah bagaimana ia terus hidup dalam keadaan tersiksa. Salah satu kerabatnya yang lebih tua dan masih percaya pada hal-hal mistis akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia teringat cerita-cerita lama tentang orang yang memakai susuk akan mengalami kematian yang sulit. Dengan putus asa, ia memanggil seorang pemuka agama yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal semacam itu. Pak Ustadz tiba di kamar rumah sakit yang sunyi itu. Ia melihat kondisi Laras dan langsung mengerti. Jimat ini harus dikeluarkan, katanya dengan tegas. Jika tidak, ia akan terus seperti ini, tersiksa di antara dua dunia. Dengan izin keluarga, ritual terakhir itu dimulai. Pak Ustadz membacakan ayat-ayat suci dengan suara mantap. Tangannya menempel di dahi Laras yang dingin.
Tiba-tiba, tubuh Laras melengkung ke belakang dengan keras. Ia meraung bukan seperti suara manusia, melainkan seperti raungan binatang buas yang kesakitan. Jaring-jaring hitam di wajahnya menjadi semakin pekat dan seolah berdenyut. Lalu, hal yang paling mengerikan terjadi. Dari celah-celah retakan di kulit wajahnya, ujung-ujung jarum emas dan berlian mulai keluar dengan sendirinya, mendorong kulit dan dagingnya secara perlahan. Proses itu diiringi oleh suara robekan kulit dan tetesan darah hitam yang kental. Satu persatu, 4 jarum kecil itu keluar sepenuhnya dari wajahnya yang hancur, jatuh ke bantal dengan suara denting yang pelan. Sesaat setelah jarum terakhir keluar, tubuh Laras langsung lemas. Raungannya berhenti, kejangnya reda. Matanya yang tadi melotot kini menutup perlahan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya. Nafas yang panjang dan lega, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan yang sangat melelahkan. Akhirnya ia bisa mati. Di atas bantal putih yang ternoda darah hitam, terletak 4 buah jarum susuk yang berkilauan. Benda-benda kecil yang pernah menjanjikan dunia, namun pada akhirnya hanya memberikan siksaan tanpa ujung dan kematian yang mengerikan. Kecantikan adalah anugerah, tapi obsesi akan kecantikan bisa menjadi kutukan. Kisah Laras adalah pengingat yang kelam bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Di balik gemerlap dunia yang kita dambakan, seringkali ada harga yang harus dibayar dengan jiwa. Karena pesona yang didapat dari kegelapan akan selalu berakhir di kegelapan pula. Terima kasih sudah menonton. Hargailah apa yang sudah kalian miliki.